Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang Asbabun Nuzul. Pengertian Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjelaskan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Macam-macam asbab an-nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu apabila riwayat tentang sebab turun ayat lebih dari satu, tetapi yang turun hanya satu, atau ayat, kelompok ayat atau satu surat. Ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu, turunnya Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Tiada berada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan Dia. Yang kedua, ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu satu karena yang melatar belakang beberapa ayat. Misalnya ada dalam surat Ad-Duhan ayat 10, 15 serta 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yang artinya, maka tunggulah dari hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Kasyiful adabi qalila innakum aidun yauma nabtishul batsyatal kubra innamu taqimun. Redaksi dan makna ungkapan sebab an-nuzul. Ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para sahabat untuk menunjukkan turunnya Al-Quran tidak selamanya sama. Ungkapan-ungkapan itu secara garis besar dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu satu, sarih, jelas. Ungkapan riwayat sarih yang memang jelas menunjukkan asbab an-nuzul dengan indikasi menggunakan lafaz atau pendahuluan. Yang kedua, muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Ungkapan mutammimah adalah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzul karena masih terdapat keraguan. Urgensi dan kegunaan asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Pemahaman asbab an-nuzul akan sangat membantu dalam memahami konteks turunnya ayat. Ini sangat penting untuk menerapkan ayat-ayat pada kasus dan kesempatan yang berbeda. Jadi kesimpulannya, asbab an-nuzul merupakan bahasa sejarah yang dapat dipakai untuk memberikan keterangan terhadap turunnya ayat Al-Quran dan memberikan konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Dari segi jumlah sebab dan ayat yang turun asbab an-nuzul dapat kita bagi kepada ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid dan ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid. Asbab an-nuzul mempunyai arti penting dalam menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan mencapai pengertian yang baik jika tidak memahami riwayat asbab an-nuzul suatu ayat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang ayat pengertian Makkiyah dan Madiniyah. Apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan juga apa yang dimaksud dengan surat Madaniyah. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Para ulama berbeda dalam mendefinisikan Makkiyah dan Madaniyah. Berdasarkan perbedaan tersebut, ada beberapa segi tinjauan untuk mendefinisikan
surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama ialah ditinjau dari segi berdasarkan tempat turunnya. Surat Makkiyah adalah surat berdasarkan tempat turunnya ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah Nabi. Jadi surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan Makkiyah adalah suatu ayat yang diturunkan di Makkah sekalipun sesudah hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan rumusan di atas, Makkiyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di wilayah Mekah dan sekitarnya. Sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang diturunkan di Madinah. Adapun kelemahan pada rumusan ini karena tidak semua ayat yang diturunkan dimasukkan dalam kelompok Makkiyah atau Madaniyah. Alasannya ada beberapa ayat yang diturunkan jauh di luar Makkah dan Madinah. Yang kedua ialah ditinjau dari segi masa turunnya. Surat atau ayat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun turunnya di luar Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah, meskipun turunnya di Mekah. Yang ketiga ditinjau dari topik pembicaraannya. Surat Makkiyah adalah ayat yang memuat cerita umat para nabi terdahulu, dan sedangkan Madaniyah adalah ayat atau surat yang berisi tentang hukum-hukum. Yang keempat ialah ditinjau dari khitab atau sasarannya. Maka surat Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan untuk ditunjukkan kepada penduduk Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan untuk ditunjukkan kepada penduduk Madinah. Dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah ialah ada dua cara untuk menetapkannya. Yang pertama dengan cara simai. Dengan cara simai adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh dari berdasarkan riwayat sahih. Berdasarkan dari riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu, atau dari para tabi'in yang menerima dan mendengarkan dari para sahabat bagaimana, di mana, dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Yang kedua dengan cara kiasi adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah yang diperoleh dan berdasarkan kriteria yang menonjol, kandungan redaksi, uslubnya, dan lain-lainnya. Dalam menentukan kategori Makkiyah dan Madaniyah, dalam kategori kiasi ada dua dasar, yaitu dasar aglibi mayoritas dan kedua dasar tabi'iyah. Yang dimaksud dengan dasar aglibi ialah bila mayoritas ayat-ayatnya adalah Makkiyah, maka ayat-ayat tersebut disebut Makkiyah, dan begitu pun sebaliknya. Yang dimaksud dari dasar tabi'iyah ialah bila didahului dengan ayat-ayat yang turun di Mekah atau sebelum hijrah, maka surat tersebut dinamakan surat Makkiyah, dan begitu pula sebaliknya. Ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama telah meneliti surat-surat Makkiyah dan Madani dan menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas, gaya bahasa, dan persoalan-persoalan yang dibicarakan. Dari situ mereka dapat menghasilkan kaidah-kaidah dengan ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, surat atau ayat Makkiyah, kata-kata atau kalimat yang digunakan itu
pendek dan kata-kata yang digunakan itu mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang digunakan cukup fasih, menggunakan kata-kata qasam, sumpah, dan tasbih. Di dalam surat atau ayat-ayat Makkiyah terdapat lafaz kalla dan ya ayyuhan nas. Setiap surat yang dibuka dengan huruf singkat seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan lain-lain adalah Makkiyah kecuali surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Yang kedua, ciri dari surat Makkiyah ialah kandungan atau isinya. Surat atau ayat-ayat Makkiyah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid kepada Allah serta meninggalkan bentuk peribadatan selain kepada Allah. Surat atau ayat-ayat Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan umat terdahulu, pembuktian risalah Allah, kebenaran adanya hari kiamat, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, dan penjelasan tentang neraka dengan segala sisanya, serta argumen yang ditunjukkan kepada orang-orang musyrik, yaitu bukti-bukti yang rasional dan ayat-ayat kauniyah yang artinya ayat-ayat tentang alam semesta dan segala ciptaannya. Yang kedua, ciri dari surat Madaniyah ialah pertama, kata-kata atau kalimat yang digunakan itu panjang-panjang, menggunakan kata-kata atau kalimat yang mendalam. Kata-kata atau kalimat dalam surat Madaniyah menggunakan usul dan ungkapan-ungkapan syariah, identik dengan ayat-ayatnya yang panjang dan biasanya menggunakan lafaz ya ayyuhan nas. Juga dengan menggunakan gaya bahasa menjelaskan tujuan dari ayat tersebut serta dapat memantapkan syariat setiap surat yang di dalamnya. Disebut orang-orang munafik adalah termasuk Madaniyah kecuali surat An-Nakabut. Yang kedua ialah ciri dari surat Madaniyah ialah kandungan atau isinya. Di dalam surat atau ayat-ayat Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksi seperti perintah untuk beribadah dan beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah dan berdakwah, menjelaskan hukum mawaris, hubungan sosial, kaidah hukum dan masalah perundang-undangan, seruan kepada ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam, penjelasan mengenai penyimpangan mereka terhadap kitab-kitab Allah. Berikut macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, surat Makkiyah ialah diantaranya surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Al-Maryam, dan lain-lain diantaranya. Yang kedua, surat Al-Madaniyah ialah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ar-Ra'd, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab. Yang ketiga adalah surat yang masih diperselisihkan para ulama, ialah surat Al-Fatihah, Ar-Ra'd, Ar-Rahman, As-Saff, At-Taghabun, At-Taufif, Al-Qur'an, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kegunaan mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah ialah yang pertama, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang mansuh dan nasikh apabila terdapat dua ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedangkan hukum yang terkandung dalam ayat-ayat ini bertentangan. Kemudian dapat diketahui bahwa ayat yang satu Makkiyah sedangkan ayat yang satu lainnya adalah Madaniyah. Maka sudah tentu ayat yang Makkiyah itulah yang dinasah oleh ayat yang Madaniyah, karena ayat yang Madaniyah adalah ayat yang terakhir turunnya. Yang kedua ialah dengan ilmu ini kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangan yang bijaksana secara umum. Yang ketiga ialah ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran. Faedah-faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah.
Yang pertama, untuk dijadikan alat bantu dapat menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dengan baik dalam metode dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya penjelasan dari Makkiyah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 0031. Saya akan menjelaskan ilmu qiraat. Pengertian qiraat secara etimologi atau bahasa, qiraat merupakan kata jadian atau masdar dari kata kerja qiraat, membaca. Secara terminologi atau istilah, menurut Az-Zarqani, yaitu suatu madhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalur daripadanya, baik perbedaan ini dalam pengucapan huruf-huruf maupun dalam pengucapan keadaan-keadaannya. Menurut Az-Zarqashi, merupakan perbedaan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya maupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, tasydid, dan lain-lain. Dari definisi tadi tampak bahwa qiraat Al-Quran berasal dari Nabi Muhammad melalui al-isma' dan an-naql. Berdasarkan uraian di atas pula dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud qiraat dalam bahasan ini yaitu cara pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran sebagaimana diucapkan Nabi atau sebagaimana diucapkan para sahabat di hadapan Nabi, lalu beliau mentakrirkannya. Qiraat Al-Quran diperoleh berdasarkan periwayatan Nabi, baik secara fi'liyah maupun takririyah. Qiraat Al-Quran tersebut ada kalanya memiliki satu versi qiraat dan ada kalanya memiliki beberapa versi. Sejarah perkembangan ilmu qiraat. Rasulullah menyampaikan bacaan Al-Quran kepada para sahabatnya dalam 7 huruf yang bertujuan mempermudah membaca Al-Quran sesuai ungkapan bahasa orang yang membacanya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah berkata, Jibril membacakan Quran kepadaku dengan 1 huruf, kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah, dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Di zaman Rasulullah terdapat beberapa sahabat Nabi yang ahli dalam bidang qiraat. Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, dan lain-lain. Unsur qiraah. Qiraah yang berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah satu imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam-imam yang lain. Cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat bersambung kepada Nabi Muhammad, jadi bersifat tauqifi, bukan ijtihadi. Ruang lingkup perbedaan qiraah itu menyangkut persoalan lughah, hadzf, i'rab, isbat, fasl, dan wasl. Macam-macam qiraah. Dari segi kuantitas, yang pertama yaitu qiraah sab'ah. Maksudnya sab'ah adalah imam-imam qiraah yang 7. Mereka adalah Abdullah bin Katsir dari Mekah, Nafi' bin Abdurrahman bin Abu Naim dari Madinah, Abdullah al-Yashbi atau Ibnu Amr al-Dimashqi dari Syam, Abu Amr bin al-A'la beliau dari Basrah, Ali al-Kisai dari Kufah, Hamzah dari Kufah, Asim Abi an-Najud al-Asadi dari Kufah. Yang kedua, qiraah asrah. Yang dimaksud dengan qiraah 10 adalah qiraat 10 adalah 7 tadi ditambah dengan 3 qiraat berikut. Yang pertama Abu Ja'far, nama lengkapnya adalah Yazid bin Al-Qaqa Al-Bakhzumi Al-Madani. Yang kedua Ya'qub, nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ishaq bin Yazid bin Abdullah bin Ishaq. Yang ketiga Khalaf bin Hisham, nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham bin Tha'lab Al-Bazzaz Al-Baghdadi. Yang ketiga qiraah arba'at asyrah, yaitu 10 tadi ditambah dengan 4, yaitu Muhammad bin Abdurrahman, Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi, Hasan Al-Basri, Al-Mashi, Al-Kufi. Dari segi kualitas, 1 mutawatir, yaitu qiraah yang dinukil oleh sejumlah perawi besar yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Selanjutnya bersambung sampai Rasulullah. Inilah qiraah 7 yang terkenal. Yang kedua masyhur, yaitu qiraah yang sanadnya sahih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir sesuai kaidah bahasa Arab tetapi menyalahi Rasul Utsmani. Yang ketiga yaitu ahad, yaitu qiraah yang sanadnya sahih tetapi menyalahi Rasul Utsmani, menyalahi kaidah bahasa Arab atau tidak dikenal seperti halnya qiraah masyhur yang disebutkan. Contoh diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, yaitu dengan memfathahkan huruf fa. Yang keempat yaitu syadz, yaitu qiraah yang tidak sahih sanadnya seperti qiraat
Maliki Yaumiddin. Al-Fatihah ayat 4 dengan bentuk fi'il madi dan menasabkan yaum. Yang kelima yaitu maudhu, yaitu qiraah yang tidak ada asalnya. Yang keenam mudorraj, yaitu yang ditambahkan dalam qiraah sebagai penafsiran, seperti qiraah Ibnu Abbas, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafat. Dia menambahkan kalimat fi mawasimil hajj dalam penafsiran yang disisipkan Ibnu Abbas ke dalam ayat tersebut. Para ulama merumuskan 3 syarat bagi setiap qiraat yang dianggap sah bagi Rasulullah, yaitu diantaranya 1 sanadnya sahih, yang kedua sesuai dengan Rasul Utsmani, yang ketiga sesuai dengan tata bahasa Arab. Contoh perbedaan bacaan qiraat yaitu terdapat dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, lafaz syirat ayat ke-7 itu syirat ada yang membaca dengan shad yaitu Imam Nafi, Al-Bazi, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Khalad, Ali Al-Kisai. Ada yang membaca dengan sin yaitu Imam Kumbul, yang membaca dengan ismam yaitu Imam Khalaf. Lafaz alaihim ada yang membaca alaihim Imam Qalam, Warish, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Ali Kisai. Ada yang membaca alaihumu yaitu Imam Qalam. Ada yang membaca alaihum yaitu Imam Hamzah. Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu qiraat. Terima kasih.